tidak pernah mengizinkan dia tinggal walaupun tidur di garasi. Halo? Betul? Izinkan kan dia tidur di garasi? Ini benar kata Salomo, hidup ini akan menjadi kesia-siaan tanpa kita mengenal sumber pemberi kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu si Rick Warren mengatakan dalam bukunya Purpose Driven Life, dikatakan bahwa kehidupan ini dunia ini adalah penugasan sementara. Saya pernah mengilustrasikan bahwa seperti seorang yang diutus oleh perusahaan yang pergi ke Kalimantan untuk menyelesaikan tugas selama 3 tahun. Dia harus menyelesaikan tugasnya selama 3 tahun di Kalimantan. Setelah selesai dia akan pulang. Kerjaannya semua ditinggalkan di Kalimantan, tidak ada yang bawa, ya kan? Karena dia sudah menyelesaikan dan dia pulang ke rumah. Amin. Demikian juga perjalanan hidup kita orang percaya. Kita di sini hanya transit karena kita punya tugas. Katakan punya tugas. Yang harus kita selesai. Dan besok kita akan pulang. Nah, ini yang penting, saudara. Oleh sebab itu kalau kemarin orang pada diskusi, apakah COVID-19 ini dari Tuhan? Apa diizinkan Tuhan? Ya, ada yang bilang, wah, tiba-tiba kok sih rajin melayani, tiba-tiba sekeluarga kena COVID. Dia bingung, wah kacau. Saya bilang kembali lagi. Kalau kita di dunia ini merasa bahwa dunia ini tempat kita yang sebenarnya, tempat kita bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat, kita pasti kecewa. Amin? Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi di dunia ini ada penderitaan, ada sehat, ada sakit, ada mati, ya kan? Kadang-kadang kita mendengar berita, siapa mati, wah gempar. Gila ya, situ mati, lo tau nggak? Ribut semua. Padahal mati itu biasa. Katakan biasa. Siapa yang nggak akan mati di sini? Hah? Mati itu biasa. Kalau saudara nggak mati, itu baru luar biasa. Ya, kalau beda ini 100 tahun lagi belum mati. Luar biasa. Kalau mati, biasa. Kita semua akan mati. Oleh sebab itu dunia ini hanya tempat penugasan sementara. Amin. Katakan sementara. Nah, makanya kita harus mengerjakan tugas-tugas kita yang sudah Tuhan siapkan. Ada 2 bagian besar tentang kehendak perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah amanat agung. Ya, kita tahu amanat agung. Dalam kita baca, ada yang bisa bacakan saya? Di dalam Matius ya, pasal 28 ayat 19, 20. Bisa ditayangkan? Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini dikatakan amanat agung, iya kan? Ya, sebenarnya apa itu amanat agung? Yaitu perintah pada saat Tuhan Yesus mau kembali ke surga. Ya, bahwa ini dikatakan warisan karena sesuatu yang penting pada saat seseorang tua meninggalkan anaknya, dia meninggalkan pesan. Nah, inilah pesan itu. Dan yang kedua kita kenal juga perintah agung. Apa itu perintah agung? Kasihlah Tuhan Allahmu di dalam Matius 6 ya. Kalau bisa dibaca, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala genap hatimu, dengan segala jiwamu dan segala akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah tercakup semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada 2 hal besar nih saudara. Di luar yang kecil kita banyak di Alkitab, banyak perintah Tuhan, harus begini, harus mengasihi, harus mengampuni, harus memberi, harus menolong, ya kan, harus mengasihi, semua ada banyak sekali. Tapi garis besarnya kita lihat ada 2 amanat agung dan kedua adalah perintah agung. Nah, inilah yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Tugas kita selama kita di dunia. Nah, masalahnya sudah belum kita melakukan. Nah, ini lain lagi tuh, ya kan? Apa belum? Saya kalau kasih perusahaan saya ke Kalimantan selama 3 tahun, ya saya di sana lah hehe, main-main, senang-senang, ya. Begitu waktunya udah mau sampai 3 tahun, pekerjaan yang sudah diserahkan kepada saya baru selesai 5%. Kira-kira saya takut gak saya pulang? Kalau kira-kira takut gak saya pulang? Lalu udah dikasih gaji, kasih mobil, kasih kantor, kasih rumah,
semua dicukupkan, ya kan, sakit ditanggung, keluarganya dibiayakan, tapi kerjaannya tidak dikerjakan. Oleh sebab itu kenapa orang takut mati? Ya itu, dia merasa belum melaksanakan tugasnya. Benar apa benar? Kita lihat tokoh di Alkitab yang kita patut teladani, yaitu Rasul Paulus. Dia bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Keren kan? Kalau saya dikasih tugas sekali lagi ke Kalimantan 3 tahun, saya sudah menyelesaikan tugas saya 100%. Bahkan perusahaan itu bisa maju 2 kali lipat omsetnya. Wah, begitu pulang saya jalannya gini. Ada bos juga begini. Bosnya pasti ganti mobil, kasih mobil baru. Amin. Kemarin saya ketemu teman lama saya. Saat itu dia bertanya, Pak Iran ngapain aja selama ini? Ya sibuk lah walau pandemi. Bila tahu kesibukan saya ya. Ya banyak pelayanan lah, walau pandemi kita tetap pelayanan karena ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Wah hebat, dia bilang pandemi banyak sibuk pelayanan. Iya, pasti nanti di surga Pak Iran jadi pejabat. Saudara, ini kelihatannya bercanda. Tapi saudara sadar nggak? Kalau suatu perusahaan cari karyawan, manajer atau direktur, kira-kira dia sembarangan nggak cari orang? Hah? Dia cari orang yang pengalaman, betul nggak Pak? Yang ngerti perusahaan, yang biasa udah pengalaman jadi manajer, yang sudah biasa jadi direktur, betul nggak? Begitu juga besok di surga, saudara. Kalau surga Tuhan Yesus Kristus butuh direktur, dia cari yang sudah pengalaman. Pak Gajah salah satunya. Jadi manajer minimal, ya kan? Dan kalau Rasul Paulus, karena begitu luar biasa hasil kerjanya di belakang, sekarang telah tersedia bagi mahkota, dia jadi raja. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan kumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri datang mencuri, tapi kumpulkanlah hartamu di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak mencurinya. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Katakan kesempatan. Ini lagu yang ngetop, yang favorit sekarang. Kenapa saya bilang kesempatan? Bahkan bukan hanya kesempatan, tapi kehormatan yang Tuhan sudah berikan. Saudara tidak bisa mengumpulkan harta di surga manakala saudara sudah ada di surga. Halo, saya ulangi, kayak gak percaya. Saudara tidak bisa mengumpulkan harta di surga pada saat Anda sudah ada di surga. Gak percaya. Kalau kita tidak bisa mengumpulkan lagi harta di surga pada saat kita sudah di surga, karena waktu berkarya itu, bekerja itu sudah habis di bumi. Amin. Oleh sebab itu, kita bisa mengumpulkan harta di surga selama kita masih di bumi. Makanya firman Tuhan berkata demikian, jangan kumpulkan hartamu di dunia, tapi kumpulkan hartamu di surga. Saudara menjadi orang kaya di surga. Di bumi hidup cuma sementara, tugas sementara kayak saya tadi bilang. Di surga kita hidup yang sebenarnya. Saudara menikmati kehidupan yang mana, yang sementara apa yang sebenarnya? Saudara, sejak hidup ini kesempatan. Saudara lakukan semua kebaikan, perintah Tuhan itu menjadi kekayaan saudara. Oleh sebab itu ada statement yang mengatakan, banyak orang mengumpulkan sesuatu dalam hidupnya hanya untuk sesuatu yang dia akan tinggalkan. Tadi saya bilang, kaya raya, mobilnya segudang, gedungnya selangit, tapi besok dia tinggalin dan barang itu tidak mengenal dia. Iya kan? Jadi semua dia bekerja untuk dia yang tidak dia tinggalkan. Tapi kita bekerja di dalam Tuhan untuk sesuatu yang akan kita miliki atau kita dapat. Amin. Sudah nih ibadah, berbuat baik, ya, menolong orang, itu ya bahkan amalnya nanti saudara terima. Amin. Dan itu menjadi hak milik kekal kita. Ya.
Jadi harta, semua yang di dunia, kepintaran kita, tenaga kita, ya masih kuat-kuat di sini ya. Tenaganya masih kuat-kuat. Otaknya, mulutnya juga masih loncat-loncat. Amin. Ya, saya lihat gitu kan. Nah ini pada saat kita pulang ke surga, tidak ada artinya lagi. Betul apa betul? Tidak ada artinya lagi. Nah oleh sebab itu, tadi saya bilang, harta duniawi, kekuatan, kepintaran, tenaga kita, itu tidak bisa dibawa ke surga. Tapi bisa ditransfer. Katakan ditransfer. Nah gimana cara mentransfernya? Pakai saudara, harta saudara, kekuatan tenaga saudara, kepintaran saudara, kemampuan talenta saudara untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu kita lagi sedang transfer tuh, karena kita sedang menabung di surga. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Ke sana kekal. Amin. Jadi saudara, saya merasakan setelah itu ya. Oleh sebab itu saya rasanya sejak COVID saya hampir bangun 7 pelayanan saya selama masa COVID kan. Ya, saya tidak berhenti pelayanan, tidak berhenti berkarya untuk Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita kalau kita bersama Tuhan. Amin. Saya terus buka pelayanan sampai itu juga gereja aja juga saya sama COVID ini. Ya, karena saya sadar hidup ini kesempatan dan keganggu nggak saya dengan itu nggak sama sekali. Saya nggak ganggu, saya nggak bisa apa-apa. Dan sebagian banyak orang nggak berani keluar, nggak berani apa-apa, iya kan? Kalau saya beda, sehingga ini kesempatan. Orang-orang pada diam, pada nggak mau kerja, ya saya kerja. Kayak penjara, kalau orang-orang sedang tidur, kita ambil. Iya kan? Banyak orang sejak COVID ini kan nggak ngapa-ngapain, betul kan? Udah keluar aja enggak, apa enggak? Ya udah kesempatan, saya keluar. Banyak jarahan. Nah, ini saya bisa membangun 7 pelayanan. Nah ini menjadi harta kekal saya. Amin. Tadi saya bilang orang terintimidasi karena nggak ngerti tujuan hidupnya. Kalau dia merasa dunia ini tempat dia yang sesungguhnya, wah saya harus nyari mobil yang bagus, punya rumah yang enak, saya harus tamasya, jalan-jalan, senang-senang. Boleh nggak? Boleh, bukan nggak boleh. Iya kan? Tapi kalau itu tujuan saudara, saudara akan kecewa. Tiba-tiba COVID, duit saudara nggak laku. Ketemu orangnya susah. Bahkan beberapa orang meninggal nggak boleh ditengok. Iya kan? Ponakan saya waktu itu meninggal, saya ngurus sampai ke tempat pembakarannya. Karena waktu itu nggak boleh diurus, harus langsung dibakar dari rumah sakit. Saya ngurus, saya doakan. Puji Tuhan saya masih sehat saat ini. Saya sadar karena saya tahu bahwa di dunia ini hidup kita adalah punya tugas. Selama kita melakukan tugas Bapa kita di surga, Bapa di surga, ketahuilah mana tadi? Sorry, yang kembali ke Matius. Ya, ketahuilah apa lagi? Aku menyertai kamu senantiasa sebagai sehingga Rasul Paulus bilang tantangannya banyak kan? Luar biasa. Karena dia orang yang radikal. Ketelanjangan kah, kemiskinan kah, kelaparan kah, penderitaan kah? Tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Dan terbukti Tuhan selalu menyertai dia. Ya, banyak penderitaan dia alami karena dia membayar dosanya yang banyak. Dulu jadi penganiaya jemaat, dulu banyak membuat jahat, membunuh orang, sehingga dia begitu disadari, celitkan matanya. Wow, aku selama ini banyak berbuat dosa, aku telah merugikan orang. Sekarang aku akan membalas kebaikan Tuhan. Makanya dia rela mati. Ya, orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan selalu hatinya tuh bergelora untuk Tuhan. Lihat Petrus, dulu pecundang, dulu pengecut, pengkhianat. Begitu dia disadarkan oleh Tuhan, Tuhan, jangan salibkan aku seperti Yesus, aku mau disalibkan kembali. Luar biasa kan? Jadi orang yang tahu bahwa hidup di dunia ini adalah penugasan sementara dari Tuhan, tidak mengenal masalah. Ya, jadi tadi Rasulullah, apakah yang menjadi menghalangi dia? Tidak ada. Karena kalau kita pikirannya cuma mau senang-senang, begitu keadaannya berbalik dari harapan kita, kita kecewa, kita sedih. Amin.
Tapi kalau seseorang yang merasakan, waduh saya di dunia ini bukan mau senang-senang, saya punya tugas dari Tuhan, ya. Dan itu beda. Ada masalah, kok dianggap sebagai tantangan. Betul loh, betul. Tapi kalau orang-orang yang bukan penikmat, ini musibah. Ada musibah di COVID, kita nggak bisa jalan-jalan, ya. Kapal pesiar kita nggak bisa jalan, waduh musibah. Berarti. Tapi kalau orang pelayanan kan mau jalan nggak jalan, tetap bisa berjalan. Amin. Jadi beda sekali antara pemahaman hidup ini seperti apa. Kalau kita berpikir bahwa ini adalah penugasan, kita harus selesaikan secepatnya, amin. Sehingga nanti kita bisa pulang seperti Rasul Paulus. Aku tidak melihatnya kelihatan, aku melihatnya tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Jadi dengan bangga, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang sudah tersedia bagi mahkota kehidupan. Ya, jangan mau mati. Tuhan, belum beresin ini. Tuhan, besok hari kemana saya? Beda sekali ya. Beda sekali. Ya, jadi kita perlu hari ini. Nah, tadi amanat agung pergilah. Jadi di dalam perintah Tuhan dikatakan itu nomor 1, pergilah. Jadi pergilah dalam pengertian kita harus menyelesaikan. Katakan menyelesaikan. Kita harus mengerjakan. Ya, kata pergilah mengandung arti pergi. Ayo kerjakan, ayo lakukan. Saudara, tadi saya pagi diskusi dengan keluarga bahwa untuk berbuat baik, melakukan perintah Tuhan nggak harus kaya, nggak harus banyak uang, iya kan? Saudara beri senyum kepada pagi-pagi tetangga, saudara sudah memberkati dia, iya kan? Saudara boleh kasih nasi uduk pagi-pagi ke tetangga saudara, tapi muka saudara asem, dia makannya kan asem. Tapi saudara mungkin lewat aja. Shalom Bu, Tuhan berkati, selamat pagi. Senang gak orang? Ya, jadi saya seringkali ilustrasikan berbuat baik bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan kepada siapa saja. Amin. Nah, ibu di belakang gendong anak sambil kipas-kipas, sudah memberkati anaknya. Amin. Anaknya boleh tidur, amin. Ya jangan, udah gede jadi apa kayak bapak dulu. Halo. Ya, jadi tadi perintah agung itu kasihilah. Ya, kita didikai di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi. Nah, di sini kalau masih ada yang suka benci-benci, ya, kalau saudara rugi ya kalau kita punya hati yang membenci. Dunia yang indah bisa jadi kayak kaleng rombeng. Ya, suasana indah-indah bersama bumi dari sini tiba-tiba ngasih beti, hatinya langsung. Halo. Hati kita harus dipenuhi kasih Tuhan. Amin. Sehingga kita mampu mengasihi orang lain, walaupun orang lain itu menyebalkan kita. Ya, saudara katakan Yesus dalam kau menjalankan pelayananmu belum sampai mencucurkan darah. Yesus Kristus teladan kita. Dia caci maki, dia diludahi. Oleh siapa? Oleh orang yang dia mau tebus. Halo. Luar biasa. Jadi kasih Tuhan, kasih yang gak masuk akal. Orang yang dia mau tebus, mau diselamatkan, dia rela dimaki, dicaci. Kita belum sampai apa-apa. Sebagai hamba Tuhan dalam terjun ke pelayanan, saya sadar bahwa saya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya apa? Kata aslinya doulos. Doulos itu hamba, kayak budak. Kita ini dulunya sudah digadaikan oleh dosa. Kita harus orang yang dimurkai Tuhan, tapi sudah ditebus, dibayar oleh tubuh dan dari Yesus Kristus Putra Allah sendiri. Sehingga kita telah lunas. Sehingga hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi milik Dia yang menebus. Amin. Dan tugas kita menyelesaikan apa yang Dia kehendaki. Yesus sudah pulang ke surga. Dia cuma 3,5 tahun di bumi. Dan tugas kita menyelesaikan pekerjaan. Dan besok pada saat kita pulang, ya kita melanjutkan tugas kita sebagai wakil-wakil raja di atas segala raja. Amin. Kita memerintah bersama Dia. Ya, oleh sebab itu jangan mau dibodohi, saudara. Di dunia ini apa? Kita dihina, dicaci maki, kita dijadiin seperti dulos kan keset. Dulos itu kayak keset. Saya ini kenyang, saudara, dijadiin keset kenyang. Ditipu orang berapa hari-hari. Ya,
Tapi orang bilang, wah kayak Rona talentanya ditipu orang. Dia nggak apa-apa. Puji Tuhan masih ada orang yang bisa nipu saya. Saya bisa jadi berkat. Bener teh. Wah kayak Rona hidup kalau baik jadi orang banyak dimanfaatin orang. Puji Tuhan masih bisa bermanfaat. Amin. Amin. Coba kalau saudara punya TV nggak bisa bermanfaat, TV rusak untuk apa? Kalau masih bisa dimanfaatin, puji Tuhan. Orang dunia beda pola pikirnya. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 2 dikatakan, ya kan? Berubahlah oleh pembaruan akal budi. Akal budi kita harus beda sama dunia. Kalau dia bilang, lu jangan begitu, lu bodoh itu, lu mau bodoh jadi orang. Enggak, saya bukan orang bodoh. Saya orang beriman. Harus dibedakan bodoh sama beriman. Kalau saya sering ditipu, saya ngampunin orang, itu bukan bodoh, saya beriman. Dan sampai saat ini saya gak susah. Anak saya 3-3-nya kuliah di luar negeri. Amin. Ya, dan hidup saya nggak susah, saya keliling dunia. Amin. Karena apa? Beda. Kebodohan dengan iman beda. Ya, jadi saudara lakukan ini sadar bahwa ini perintah Tuhan, bukan karena saudara bodoh. Kalau bodoh ya itu salah sendiri gitu kan. Udah tahu ada mobil lewat di jalan nyebrang, tabrak ya bodoh saudara. Iya kan? Nah, jadi itulah bedanya. Yang pertama bahwa menyelesaikan amanat agung kita harus pergi melakukan itu. Yang kedua, jadikan sebuah bangsa muridku. Saudara kasih, kita sebagai pembawa berita Injil itu kadang-kadang pemberita Injil itu lebih penting daripada isi Injil itu sendiri. Contoh, kalau saya mau memberikan seseorang hadiah berlian, tapi saya kasih bungkusnya tuh penuh dengan kotoran, mungkin orang menolak, iya kan? Betul nggak? Kok kotoran? Yang dilihat kotoran. Nah, saya teringat akan Mahatma Gandhi. Pada saat Mahatma Gandhi melihat pengajaran Yesus, dia kagum. Dia udah mau masuk Kristen. Begitu dia datang ke gereja, orang gereja mencuekin dia semua. Karena ini orang aneh. Bajunya udah kayak boksu gitu kan. Ini orang aneh gitu, kayak gembel. Sehingga dia ditolak. Dan dia gak jadi masuk Kristen. Kenapa? Wah, Yesusnya hebat, luar biasa. Tapi kenapa orang-orangnya kayak begini semua? Saudara, dalam misi amanat agung penting pembawa berita. Beritanya hebat, bagus, keselamatan, kabar gembira. Tapi ada orang-orang yang justru tidak mau jadi Kristen, tidak mau datang kepada Tuhan karena melihat orang-orang yang bawa berita itu. Tapi saya pribadi dulu ikut Tuhan, tidak ada yang menginjili. Saya lihat dari orang-orang Kristen pada saat saya keluar dari gereja, enak ya pulang Kristen, cipika-cipiki, peluk-peluk, senyum-senyum, salaman. Kok enak amat, indah amat ya. Sehingga saya tertarik. Dan saya lihat memang orang Kristen baik-baik, ngomongnya ramah-ramah. Akhirnya ya saya ikut dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada dua hal. Kita bisa jadi penghalang orang datang pada Tuhan, atau kita bisa menjadi penyebab orang datang kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus jadi terang, jadi saksi dia. Amin. Ya, kita jangan lagi suka benci, marah, memfitnah. Saudara, kalau saudara melakukan ambil bagian seperti itu, setanlah yang menjadi saudara kita. Amin. Tapi kalau saudara melakukan apa yang baik dan menjauhkan apa semua yang jahat, malaikat-malaikat yang datang. Amin. Betul lah betul. Coba Yesus pada saat diuji, ya kan? Dia bebas dari kejahatan, dia bebas dari mencobai, dia bebas dari ujian itu. Dan balik itu dia selesai pada ujian itu. Malaikat datang menyambut dia. Itu juga kita saudara rugi, udah rugi diri sendiri. Ya, saya tuh udah orang bilang punya teman 1000 kurang, 1 juta kurang, 1 miliar kurang, punya musuh 1 kebanyakan. Betul betul. Punya musuh 1 bikin saya susah tidur, bikin saya gak enak makan, bikin pemandangan yang indah jadi suram. Jadi punya musuh 1 pun jangan, ya kan? Makanya kita harus hidup dalam perdamaian khususnya dengan orang-orang dekat kita. Saudara, perkara proses. Saya seringkali ilustrasikan piring yang satu di Bandung, yang satu di Semarang, nggak bakal ngadu. Yang beda ya betul ya. Tapi kalau piring dalam satu rak piring
itu terjadi kotak-kotak berbentuk. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan kesempatan saudara dalam satu rak piring, saudara dibunuh. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, ya, carang yang tidak berbuah dipotong. Carang yang berbuah bersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Kehidupan orang Kristen selama di dunia diproses. Baik dia sudah melayani, baik dia sudah belum melayani, diproses. Ya, kejelekan kita, keburukan kita Tuhan potong. Tes. Melalui ujian, melalui masalah-masalah, dipotong kejelekan kita. Nah, kita sudah bagus nih, sudah melayani. Kok Tuhan masih ngalamin ini? Masih ngalamin gesekan, masih difitnah orang, masih dibenci orang. Firman Tuhan mengatakan kita sedang dibersihkan. Amin. Kita diuji. Tuhan berikan saya buah kesabaran. Dia ditemui sama orang yang nyebelin. Iya kan? Coba keluarnya asam apa manis? Iya kan? Kalau nggak ada ujiannya kan nggak ketahuan, betul nggak? Nggak ketahuan nih buahnya udah manis atau asin, gitu kan? Nah, dengan ini kita belajar, saudara. Aduh, tadinya saya nggak bisa ngampunin dia, Pak. Puji Tuhan, sekarang Roh Kudus bekerja. Sekarang saya udah bisa mengampuni dia. Nih model gini dulu udah saya tonjok nih orang kalau begini. Tapi kenapa saya bisa mengasihi hari ini? Itu kita sudah keluar buah yang manis, yang dibagus. Oleh sebab kita bersyukur nih. Sekian banyak saudara dalam satu rak piring, karena Tuhan pakai justru untuk saling membentuk. Amin. Saudara tidak akan dibentuk sama saudaranya di Jerman, enggak. Semua manis-manis saja, indah-indah aja, ya kan? Tapi udah satu masuk rak piring, disitulah proses itu terjadi. Oleh sebab itu bersyukur di dalam komunitas, dalam rumah tangga keluarga, dimanapun kita ada, itu adalah kesempatan Tuhan membentuk kita untuk menjadi lebih baik dan sempurna. Amin. Dan pada saat kita sudah sempurna, Tuhan akan percayakan kita lagi hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Yang kedua, pembawa berita itu penting. Yang ketiga, amanat agung itu bukan hanya penginjilan, tapi pemuritan juga. Ya jangan bilang, oh ada orang yang sering menginjili. Dipakai kayak gua dong, udah baptis orang berapa orang. Sorry. Amanat agung itu bukan hanya penginjilan, pemuritan, pengajaran. Ya, di dalam gereja ada 5 jawatan. Itu nabi, rasul, pengajar, penginjil, dan gembala. Semua ini perlu, ya, dalam rangka menyatukan amanat agung. Jadi gereja Tuhan semuanya harus bersatu, bukan hanya Bu Bida aja yang punya tugas, tapi semua saudara, ya, yang sekolah minggu, yang apa itu semua tim melaksanakan amanat agung. Yang keempat adalah amanat agung itu untuk mengumpulkan harta kita di surga. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan dalam perintah Tuhan untuk menggenapi tugas-tugas panggilan kita, sehingga besok pulang kita boleh bermegah, nggak takut lagi, tapi kita boleh bangga. Tuhan, ya, ini sudah melakukan semua perintah. Sekarang marilah hambaku Sabastra, hambaku yang baik, mari masuk ke dalam rumah Tuhan, pemerintah bersama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak